kitab zakat ya, az-zakah ya. Perkara yang wajib dizakati. Sekarang kemarin kita membahas harta yang wajib dizakati ada 6. Kemarin pertama ada an-na'am, yaitu hewan-hewan yang wajib dizakati. Ya, hewan ternak. Ya, berarti kalau kita ketahui kemarin bahwa hewan-hewan ternak kita kebanyakan itu nggak wajib dizakati. Ya. Hewan-hewan ternak yang kita punya itu kebanyakan nggak wajib dizakati. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat untuk dizakati. Karena kebanyakan daripada kita pasti ngangon, diangon, digembalakan, tapi juga diaretkan. Nggak digembalakan terus. Punya 1000 kambing, tapi setiap hari dicarikan rumput, ya, bahkan sekarang sampai ada fermentasi itu ya, nggak wajib zakat. Alhamdulillah. Nggak memenuhi syarat, banyak yang nggak memenuhi syarat. Ya. Nggak memenuhi syarat ya. Terus sekarang barang yang wajib dizakati yang kedua adalah an-naqdani wan naqdani. An-naqdani itu adalah emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati, emas dan perak. Maknanya bahwa yang kedua, bagian yang kedua daripada harta-harta yang wajib dizakati itu adalah emas dan perak. Tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau kita melihat syarat di sini ada syaratnya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama di sini wa inna matajibu zakatuhuma bisyarti ayam dia alihima haulun kamilun. Syarat zakatnya emas dan perak itu ya sesungguhnya wajib zakat emas dan perak dengan syarat sudah lewat emas dan perak haulun kamilun 1 tahun yang sempurna. 1 tahun yang sempurna dan keduanya berada di kepemilikannya orang yang zakat. Kepemilikannya orang yang zakat. Ya. Jadi orang yang punya emas, ya, syarat yang pertama dia harus melewati dari emas tersebut dimiliknya sampai 1 tahun penuh. Melewati sampai 1 tahun lewat baru wajib zakat. Kalau 9 bulan nggak wajib zakat. Yang kedua di sini terus ilam yakuna ma'dinan au rikasan. Kalau bukan ma'din dan atau rikas. Bukan ma'din, bukan rikas. Ya. Ilam yakuna ma'dinan au rikas. Ma'din itu ya apa namanya? Penambangan. Kalau rikas itu barang temuan jahiliyah. Nanti akan dibahas. Terus syarat yang kedua wa yakuna nisoban, harus 1 nisob. Syarat yang kedua harus 1 nisob. Harta emas kalau belum 1 nisob tidak wajib zakat. Perak tidak sampai 1 nisob tidak wajib zakat. Berapa nisobnya emas? Wa nisobun tahab, nisobnya emas isyuna miskolan 20 miskol. 20 miskol dan perak itu 200 dirham. Miskol itu 1 miskol itu miqdaru kuflah. 1 kadar dengan 1 kuflah. Kuflah itu hitungan pemiaman itu. Wa nisfun ya. Yamaniyat ini. Bahasa Yaman. Terus dirham miqdaru kuflah wa nisfu ushrin. Separuhnya 10 kuflah Yamaniyat. Ini hitungan ini sulit. Nanti coba lihat di tarik. 1 itu
fi mujamil lughatil fuqaha ya. Dalam mujam lughat fuqaha misqalu dhahab yusawi miskolnya satu emas ya itu sama dengan satu miskolnya emas itu sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Maka 20 miskol itu kurang lebih 85 gram emas. 85 gram emas. Aku telat-telat mangkat terus. Gaya dari Jadi nisabnya emas itu di sini hitungnya dihitung kalau ditaklik 85 gram emas. 85 gram emas. Gram nih, kilo. Kilo Arifin, Mas Arifin. Di mana namanya? Kalau di Tangerot 84 gram. Kalau kuliner, kenapa perbedaan di sini? Karena dari segi miskolnya itu. Karena miskolnya itu ada selisih-selisih. Di daerah sini sama di daerah sana itu beda sedikit. Maka ada perbedaan. Mau ikut salah satunya sudah benar. Mau ikut salah satunya sudah benar. Betul-betul sekolah betul. Dibulati olehnya. Ya. Syarat yang kedua itu harus berapa? Emasnya harus sampai 1 nisab. Nisabnya emas ya kurang lebihnya kadarnya 84 sampai 85 gram. Ya. 1 gram emas bilang ya nggak dibahas. Emas syaratnya dengan emas. Jadi semua zakat itu sesuai dengan barangnya kecuali zakat tijarah. Kalau zakat tijarah nanti sesuai dengan mata uang yang kita pakai. Mata uang yang kita pakai kalau tijarah. Nanti tijarah ada sendiri. Ya. Kalau perak berapa? Kalau perak kurang lebihnya di sini di taliknya wadirhaman fito yusawi 2,876 gram anggal pagi. Maka 200 dirham kurang lebihnya dibulatin jadi 600 gram fito. Wong ini jarang nyimpen perak. Jarang nyimpen perak. Sering nyimpen emas. Nyimpen perak jarang. Oh itu tiga perak apa belum enggak? Kalau kita ngelihat dulu Rasulullah SAW maharnya pakai perak. Maharnya pakai perak. Karena perak dulu itu digunakan untuk apa? Mata uang. Nah, yang enggak dulu ya. Yang juara. Kopi kok enggak? Nanti seperti udah bisa mau ya?
Kulino telat soal. Iya. Iya. Berarti nggak bisa diakumulatif. Bib. Misalnya gini, kalau ada fulan punya uang 100 juta. Maaf, 50 gram. Berarti kan nilai uangnya 100 juta misalnya. Terus dia punya uang simpanan 100 juta. Berarti kan kalau digabung itu nilainya kan 200 juta. Ambil 2,5% dari itu, bisa nggak? Bib? Karena kan emas dia simpanannya baru 50 gram. Belum masuk ke nisabnya. Tapi di sisi juga dia punya simpanan uang yang migdarnya itu kalau dikonversi ke emas itu 50 gram juga. Pertanyaannya bisa nggak antara uang yang 100 juta dengan emas yang 50 gram digabung? Tuh. Sama-sama sudah satu hal, Bib. Uang simpanan. Ya, jadi Uang tabungan. simpanan atau tabungan. Bagaimana sih kalau kita melihat fikih yang ini, yang kodum-kodum kayak gini ya, enggak beda. Walaupun dia kertas-kertas uang yang digunakan untuk jual beli kita itu ya bentuknya kertas, walaupun menyimpan emas, tapi karena secara lahiriahnya, secara zahirnya karena itu adalah uang, bukan emas. Dulu kita emas memang dulu jadikan apa? Uang juga. Nah, ada kayak fikih kontemporer yang sekarang ada sebagian ulama yang menyamakan. Ada sekarang. Karena kita waktu di Tarif belajar sama Sayyid Abu Bakar Baqi, Ibnu Hajarnya di Tarif, beliau coba ayo sekali-kali kita baca fikih yang kontemporer sekarang. Ya, malah aku lihat ya silakan kalau ikut ini, kalau saya enggak. Berarti beliau tetap kekeh emas sendiri, kemudian kimah nilai uang sendiri. Berarti kalau yang 50 gram tadi belum masuk nisab ya, Bib, meskipun dia punya simpanan. Walaupun dia itu punya simpanan 1 miliar. Berarti udah nyimpan duit ya, Bib? Iya. Orang kening zakat. Tapi kening Dijarum. Kayak apa? Aja. Kena zakat Kena, tuh. kena inflasi. Oh, inflasi. Ya, kena inflasi. Kita punya uang banyak disimpan. Setiap tahunnya, dolar naik, emas naik, rupiahnya nggak naik, kalah sama dolar. Coba sekarang dolar berapa tuh? Dulu saya waktu wah, 16.000 lebih kayaknya. Coba 16.500. Saya waktu di Tarim dulu sekitar 6 tahunan, 5 tahunan itu masih 14.500. Nih selisihnya. Yes, 2.000 sih. Emas waktu saya nggak jauh, saya waktu nikah saja itu masih 1 juta. Sekarang 2 juta lebih. Ayo. Berapa sekarang emas? 1 gramnya emas. Mau nyimpen emas apa nyimpen dolar apa nyimpen rupiah? Coba pilihan mana? Orangnya sudah simpan. Kanggu terus. Nyimpen harapan. Berapa emas? Ada yang 1 gramnya emas satu hari ini. Berapa mas? Ini sing bini maharan. Saya cuma. Ya, 23. Ayo sekarang. Harga masuk. Mas hari ini. 2 juta hari ini. Lagi sekarang. Naik lagi. Ya, 22. 2 juta 300. 2.300.000 atau 300? 2 juta 200 deh. 2 2 juta juta 200. 200 harga beli. Naik lagi kan? Ya. Antam lebih tinggi ya. Antam lebih mahal. Antam lebih tinggi juga. Kalau antam bedanya apa? Oh yang ini Mas batangan ya, itu yang batangan kecil. itu ya, antam. Ya. Ya. Tapi ada nggak Beb Afwan akwal yang mungkin lain terkait masalah tadi? Karena
maaf, saya sekitar 1 bulan yang lalu itu dikonsultasikan itu saya memilih yang nilai dari 100 juta itu misalkan kepada 50 gram, sehingga ketika dia di jamu tadi itu 100 gram, saya katakan keluarlah itu karena memang dia orang mampu seperti itu. Nah, apakah ada? Oh gitu. Karena Ya. saya pernah membaca fatwa itu, Bang Syaibil. Ya. Iya. Karena apa? Karena setiap auratun Nah, nasiyah dia. Iya. apa namanya itu menyimpan emas. Benar. Maka secara tidak langsung orang yang menyimpan uang berarti menyimpan Mas. emas. Iya betul. Jadi mas gini. Enggak. Ada ulama ya. Jadi ada dua pendapat. Silahkan mau ikut yang mana? Yang utama tetap aurat. Ya. Masuk. Berarti kalau kita mengacunya aurak dia tadi, kita boleh ya Bib, membeli emas dengan cara tempo. Jadi ya dan biadin itu kan berlaku pada masa itu, emas itu sebagai alat bayar, bukan alat untuk jual beli kan. Kan dulu kita kenapa Rasulullah mengatakan ya dan biadin mislan bimiskin, itu kan akan pada waktu itu emas itu digunakan untuk pembayaran. Sementara emas sekarang itu posisi sebagai mabit kan, barang yang dijual belikan. Nah, apakah itu juga dikaitkan dengan aurak nadiyah tadi, bahwa boleh seseorang ini punya emas beli 10 gram dibayar 10 kali misal. Nah, boleh nggak Beb model kredit lah bahasa mudahnya. Nanti di situ apa namanya masalahnya di situ. Beberapa masalah yang akan timbul kalau kita samakan itu emas. Kalau kita samakan itu emas. Sedangkan kita kalau beli emas, ya emas sama emas itu harus Islam. misalnya ya kan Jadi, berarti harus takobut. Takobut. Takobut itu harus diterima langsung. Tidak boleh hutang. Kalau kita nanti apa namanya kalau kita ikutkan pendapat ulama-ulama yang sekarang menyamakan dengan apa kertas rupiah atau kertas dolar itu samakan dengan emas, nanti orang beli emas kalau dia ngutang jadi masalah riba ini. Riba. Karena syaratnya jual beli emas dengan emas satu harus sama nilainya. Itu sama nggak sama nilainya? Iya, Ya betul. kan? Itu ada. Yang kedua harus tempo, harus takobut, harus takobut pun majelis. Apa lagi? Tamasul, takobut, sama ulul langsung. Takobut harus diterima langsung, harus kontan, harus sama. 3 syarat. Emas dengan emas, perak dengan perak, beras sama beras, dan lain-lainnya. Gendeng sampai gendeng, Pak. Alhamdulillah. Kalau apa namanya mau pakai itu, ini gendeng sampai gendeng nggak? Gendeng Kan dia bukan usul ribawi dia. Bukan usul ribawi. bukan usul ribawi. Usul ribawi kan Ada 6 ya. apa namanya ta'am sama nakdir. Ta'am sama nakdir. Gendeng enggak? Gendeng bukan. Gendeng. Mungkin lah riba. Berarti kalau mau mengacu itu orang yang menyamakan nilai 100 juta dengan 50 gram emas, berarti dia memutuskan aurak nadiyah tadi. Ya kalau kita beli emas berarti harus tadi kaidahnya itu. Tapi kalau milih pendapat yang tadi Abid sampaikan di Yaman, berarti justru boleh karena dia tidak beda jenis kan itu dia Bang Abid. Bisa nggak ini kan ini bab sendiri nih, jual beli bab sendiri, ini bab zakat bab sendiri. Iya. Boleh nggak ini bab zakat kita ikut pendapat ulama ini? Nah, ini bab ini ikut pendapat ulama yang kodim ya silahkan. Kan beda kodiah tadi ya. Boleh kodim. Beda satu Satu hukum ya, beda hukum, beda jadi babnya beda sendiri. talfik yang boleh. Talfik. Talfik ya. Jadi apa namanya banyak solusi. Masya Allah. Ya. Terus ada terus zakatnya berapa di sini? Zakatnya belum disebut semua.
Zakatnya langsung di sini wa zakatuhuma, zakatnya emas dan perak rubul usyri. Seperempatnya 1/10. Dibagi 1/4, dibagi 1/10, dibagi 4, dibagi 10. Berarti 100 gram bagi 4, 25 dibagi 10, 2,5. 2,5% berarti. Emas itu, emas perak 2,5%. Ustaz dulu masak dulu. Masuk dulu. Masuk ripin. Kalau mau biar suki-suki orang dulu tuh Sayyidina Abdullah bin Umar itu tasaddaqa biwazni badanihi dahaban, pernah sedekah dengan berat badannya emas. Dengan berat badannya berapa? 80 kilo. Ya sudah pernah sedekah 80 kilo emas. Syukurlah. Syukurlah. Saya cimpi ranting gitu. Itu masih emasnya itu. Masih emasnya. Belum pernah memberikan sedekah 1000 kuda untuk perang fisabilillah. Coba satu kudanya taruh berapa? 40 juta kali 1000 ya sudah. Kuda paling murah 80 gitu. 80 Sekarang, iya. ya sudah. 80 berapa? 80 kali 1000. 1000 ya. 80 juta dikali 1000. 80 M. Pernah sedekah gitu. Pernah membebaskan budak hampir satu kampung. Satu budaknya berapa sih? Ngerti kan? Enggak ngerti. Kalau kamu nama saya bilang, nenek oh cina Indonesia murah ya. Indonesia. Indonesia murah. Coba berapa Indonesia? Oh nabrak meninggal 30 juta kali, 25 juta. Ya 25 juta, murah banget. Nah ini satu jari kalau yang agama kita loh 10 unta. Unta taruhlah 40 juta ya, 40 atau 30 juta. Ya sudah. Berapa? 300 juta biji. Jari. Satu jari. Punya 10 jari. 3M. 4M. Berapa? Gitu. Akhirnya suki berarti gue ya. Nah coba dilakoni agama suki, tapi kalau di Indonesia murah. Alhamdulillah gue gitu. Sikil beri. Hah? Gede sih kan? Tuh. Ucapnya nyicil mas. Kalau di siji lu. Siji. Saya pertanyaannya sopo sing belum tuku. Investing duit. Kalau kita mahal ya. Terus wasallallahu alaihi wasallam illa birikas kama saya kecuali di dalam bab rikas. Rikas itu 1/5. Rikas dalamnya zakatnya itu 1/5 daripada nisab. Punya 200 gram nemukan harta karun 1 kilo, wajib zakatnya berarti 200 gram. Wajib zakatnya 200 gram. Nah, akeh banget zakatnya. Ya nemu kan penak banget. Oh jadi nemu kan. Orang nggak ada usaha untuk nyarinya, ngumpulinnya. Kalau madin kan ada usaha, ada gali, ada ngayak, ada apa bakarnya. Ya. Berarti nek nemu langsung dol kan bukan zakat. Hah? Nek saiki ya jaliyah. Yang dinamakan jaliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang bukan jahiliyah. Ini nemu berarti babnya bab luqathah sekarang. Babnya bab luqathah. Semua. Sing aneh iki aku duwe tanah tak gali terus tak ayak-ayak kok duwe ono emas kok ditangkap polisi sih. Penjara. Lemah itu. Kan dia suka bully ya. Milik negara. Kalau kita nemu emas di apa namanya di tanah kita sendiri itu milik negara.
Kalau nemu ganja di tempat kita sendiri, Milik kita. Betul nih. Ya, coba jebak wong ya penak wae ngono. Oh boleh wong tanduri ganja gitu, mesti nggak seneng ngambil. Kita tanduri ganja wae. Protokol boleh polisi kau yang ganja. Repot. Terus wala zakata fil hulil mubah. Ya, termasuknya jadi syarat yang ketiga ini emasnya itu adalah bukan bentuk perhiasan yang mubah digunakan. Ya, emasnya itu bukan emas yang mubah atau diperbolehkan untuk digunakan. Emas yang mubah bagaimana? Ya, emas yang mubah bagaimana? Al-hulil mustamal istimalan mubahan. Contohnya kahuli dahab lil mar'ah. Seperti halnya perhiasan emas bagi perempuan yang dipakai perempuan. Nah, cincin, ya. Cincin, kalung, anting, apalagi perempuan yang pakai. Gelang, emas-emas semua. Nang kene neng masin, nang kene neng masin, nang ini, nang kene masin. Dihitung saon. Ya, sebenarnya saon. Berarti satu kan itu berapa? 100 gram. Wajib zakat enggak? Enggak. Hah? Wajib enggak? Kalau dia dipakai enggak? Pakai Ini kulil mubah. Kalau dipakai berarti enggak wajib zakat. Hah? Satu nisab, satu nisab. Tapi karena digunakan secara mubah, itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, walung setengah kilo, enggak, walung setengah kilo. Nah itu enggak, itu bukan mubah lagi, mungkin itu makruh bisa. Kalau makruh wajib di zakat. Mubah ya harus mubah. Mungkin emas, cincin 2 gitu, ya kanan kiri silahkan boleh. Ya mungkin dihitung sekitar 1 onan. Yang wajarnya manusia. Yo nek wong sugi-sugi ibu-ibu kae kadang gede banget. gede banget. Gede banget. Bu Mas Asin bola lah. Niku. Boleh satu. Termasuk untuk kan gitu ya. Untuk harta irung, ya, hidung yang digunakan untuk ada apa ya? Ada emasnya ya. Untuk ini kan biar dibentuk lagi jadi hidung, ya. Bukan. Hidungnya rusak. Ya. Izin telat. Nanti kan. Ya. Jadi syarat Khulil mubah wa khatamu fiddah li rajul. Khatam, cincin yang dipakai oleh laki-laki. Cincin yang terbuat dari perak. Cincin yang terbuat dari perak itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Sunnah. Ya, terbuat dari perak. Itu sunnah. Jadi nggak apa, apakah kalau dia punya cincin berapa dihitung ternyata sampai hampir 1 kilo. Di bawah 1 kilo. Yo, ini kan nisabnya berapa? 600 gram. Ya, enggak wajib. Seandainya dipakai ini yang dipakai cuma 100 gram, tapi dia punya 500 gram, wajib zakat enggak? Enggak wajib. Kenapa? Karena yang 100-nya enggak dihitung. Yang dihitung cuma 500. Sedangkan nisab zakat perak itu 600 gram. Cincin apa? Saya mau cara pakai cincin masih hilang kali. Wong lalian kali. Ya tak ada lali. Tiga ini wong simpen, pengen wong simpen. Tidak. Wong kata ngunggu. Beb, ini beb. Kalau sampai kata ngunggu. Ngunggu mantu sun. Sering hilang. Ini paling ya tangguh. Di sana ngunggu tangguh simpen. Kumpul lagi.
Ya biasanya kalau di sini, kalau di kitab-kitab yang besar biasanya di sini ada pembahasan hukum memakai cincin bagi laki-laki. Cincin bagi laki-laki, kalau laki-laki sunahnya pakai perak. Emas hukumnya haram. Emas hukumnya haram. Emas kuning, emas putih haram. Karena emas itu nanti diperbolehkan bagi kita besok di surga. Diharamkan bagi laki-laki. Terus ada penelitian katanya kulit kita laki-laki itu nggak cocok sampai emas karena kasar aja. Kulit orang itu identik agak kasar. Kamu itu lembut, ya kan? Cocok. Emas kan ya lembut-lembut sampai lembut cocok. Nah, tangan ini kita langsung ke tembil lu halus. Nah, ini cocok gitu. Nah, akhirnya kasar-kasar itu, ada yang nikul pacul gitu. Nikul pacul, nikul cetok, nikul semacam-macam. Emas malah rusak masih. Terus ya disunahkan memakai cincin bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki disunahkannya memakai cincin di tangan kanan. Di tangan kanan di sebelah mana? Di kelingking. Di kelingking. Sunahnya. Bukan di jari manis. Sunahnya di kelingking. Kita lihat apa namanya? Habib Umar itu kan sebelah kanan. Nah, sunahnya sebelah kanan. Tapi sudah dapat kesunahan. Make dimanapun sudah dapat kesunahan. Jadi dalam kesunahannya ada kesunahan lain lagi. Pakai cincin perak, ya. Cincin itu cincinnya perak. Sunah lain lagi ya. Ini perak bukan sih? Kayaknya sih. Kayaknya. Perak itu mahal udah. Iya. Peraknya aja udah mahal. Kadang batunya sama peraknya lebih mahal. Peraknya. Tanjung Bintang yuk, kawannya yuk kupas. Udah. Jadi pakai cincin saja udah pakai sunnah. Walaupun pakai ala besi lah, blendrat atau apa gitu. Sudah loh, sudah. Sudah dapat kesunahan. Tapi kalau ada kesunahan lain lagi, tambah apa? Perak. Kesunahan lagi tambah lagi apa? Jadi pakainya di kelingking. Jadi kalau pakai saja, dan itu terbuat dari perak sudah dapat 2 sunah. Ada tambahan lagi sunahnya di balik matanya. Matanya dalam. Ada. Jadi makanya di dalam di dekat. Nah, kayak gitu aslinya. Nutuk uang kan kalau itu. Kalau kalian dulu Pak Boino almarhum oleh kamu. Memang kita kenal guru galak. Kalau itu dolanan itu sekolah dolanan merhatik anaknya apa nenek buka topi ini dok kelingan tinggi itu lo dari balik ngerti sunah tapi gue dodok gitu Sunah untuk uang. Ya. Kelingking. Terus apa hukumnya pakai 2? Nah, sekarang pakai 2 itu ada kalanya pakai di satu tangan 2 cincin atau tangan kanan 1, tangan kiri 1. Syekh Romli mengatakan hukumnya makruh. Syekh Ibnu Hajar mengatakan haram. Haram. Apalagi lebih ya, apalagi lagi mangin gitu. Full. Itu enggak mangin. Full. 10. Ada soal tesi ya. Tesi. Semua. Ada orang memang senang cincin, hobi sih. Tapi alangkah baiknya niatnya untuk kesunahan, gitu. Untuk sunnah. Bukan untuk hobi saja, tapi untuk kesunahan. Ya punya.
Terus kalau nggak bisa di sebelah kanan, di jari kelingking sebelah kanan, jari kelingking yang sebelah kiri. Gitu. Kalau nggak bisa ya sudah di mana? Jempol. Jempol yang aneh. Punya hati aneh. Terus apa lagi yang berhubungan dengan cincin? Nah, terus boleh nggak kita itu nulis apa? Cincin kita kasih nama Muhammad Rasulullah, ya boleh. Dikasih Allah Rasul Muhammad. Itu kan khotamun nubuwah seperti itu. Apa namanya? Khotamnya Rasulullah seperti itu. Allah paling atas, ya. Jadi cincinnya kayak gini. Allah Rasul Muhammad. Bacanya dari bawah. Muhammad Rasulullah bacanya. Terus punya Sayyidina Umar itu tulisannya kafa bil mauti wa'idu ya Umar. Kafa bil mauti wa'idu ya Umar. Cukuplah kematian itu adalah peringatan wahai Umar. Baik. Terus punya Sayyidina Ali ada bacaan sendiri, ada tulisan sendiri. Punya Sayyidina Abu Bakar ada bacaan sendiri. Punya Sayyidina Utsman ada bacaan sendiri. Terus ada cincinnya Rasulullah. Cincin Rasulullah dulu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar, dipakai oleh Sayyidina Umar, dipakai oleh Sayyidina Utsman. Waktu Sayyidina Utsman wudu jatuh di sumur. Jatuh di sumur terus dicari nggak ketemu. Hilang. Dinamakan Bi'rul Khotam. Bi'rul Khotam. Ada kitab setebal ini. Judulnya kitabnya Ahkamul Khawatim. Hukum-hukum tentang masalah cincin. Tebel. Tebal begini. Dengan berbagai hadis-hadisnya lahir. Karena saking perhatian ulama dulu. Ya. Ada satu kitab yang menamakan satu kitab yang hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi pernah bonceng pomong pirowe. Berapa puluh sahabat yang pernah dibonceng sama Rasul dikumpulin jadi kitab satu. Jadi termasuk Kanjeng Nabi pernah bonceng beberapa sahabat banyak, hampir 40-an sahabat. Disebutin siapa saja, riwayat-riwayat hadisnya dikumpulin jadi satu kitab. Ulama biar saking perhatiannya, wong sih pernah dibonceng Kanjeng Nabi juga digoleki. Ini bonceng kayak umum senang. Bonceng Rasul banyak bonceng. Iya Rasul itu mau supir kasarnya. Terus ubah ya, cincin yang ubah. Terus wawaja bibir ubah wairu al-wal muharram. Kalau cincin yang diharamkan, ya, cincin yang diharamkan. Contohnya cincin yang dipakai oleh laki-laki, emas, cincin emas yang dipakai oleh laki-laki, berarti wajib zakat tidak? Wajib. Kenapa? Karena hukumnya haram. Yang tidak wajib dizakati itu kalau cincin yang dipakai secara hukumnya mubah. Terus kainain dahabin ma'awil fiddah. Begitu juga punya wadah, punya gelas terbuat dari emas, punya gelas terbuat daripada perak, itu juga secara hukum itu haram, ya, menyimpannya sudah haram. Berarti zakat kan? Wajib zakat. Wajib zakat. Oh baik, kalau yang saat itu satu-satu yang Rasul bilang. Kalau makruh. Atau cincinnya perempuan dipakai sama laki-laki, kalungnya perempuan. Sebagai laki-laki kadang ada yang kalungan pakai emas. Ada. Dipakai oleh laki-laki, itu juga hukumnya haram.
wajib dizakati. Wal makruh di sini makruh seperti tobatin sohiro di sini. Fafihima zakatu. Ada yang apa toba ini tembelan. Kalau kita bahas dulu ya, bahas bab dulu kemarin, dulu ya, itu ada bab kalau kita punya wadah pecah, setelah itu ditempel dengan perak. Kalau duwe wadah sakakak ditempel apa? Perak. Ya, tempelannya kecil karena untuk menghiasi. Itu kan hukumnya makruh semuanya. Oh, satu gelas ini ditempel perak, satu on, ya. Wajib dizakati kalau sampai 600 gram. Wala zakata fil hulil mubah ida animahu maliku. Ya. Apa? Wala zakata fil hulil mubah Ida amilahu malikum. ida animahu. Alimah. Malikum. Ketika pemiliknya mengetahui bahwa itu mubah ya, dan tidak ada tujuan untuk menyimpannya, tidak ada tujuan. Kalau memang tujuannya beli emas, beli perhiasan, tapi tujuannya untuk disimpan, ya wajib dizakati. Wajib dizakati. Apa? Kuningan biasanya lah. Catnya warna emas ya. Saya juga punya. Kalau warna nggak apa-apa Bib ya? Hah? Nggak warna nggak apa? Cincin warnanya emas. Iya. Oh. Nggak apa-apa itu. Ya. Tembaga itu kan dibikin meling kayak gitu. Ya disepung, bikin kalung yang 5 kilo gitu. Nggak wajib zakat itu. Kali piro segilo nih. Tembaga kan berapa nih kilo?